Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berdoa agar kalian dalam keadaan yang sehat. Tapi kalau di antara kalian ada yang sakit, kakak juga berdoa agar kalian disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mungkin di antara kalian bingung gitu ya, ini kakak siapa sih gitu. Nah perkenalkan, nama kakak adalah Kak Lia. Siapa? Kak Lia. Nah, salam kenal dari kakak. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Sebelumnya Kak Lia mau tanya nih, kalian punya gambar? Nih, kira-kira adik-adik tahu nggak ini nama hewan apa ya? Dia punya sayap dan badannya juga kecil. Dia bisa terbang dong karena dia punya sayap. Ayo, siapa yang tahu nama hewan ini? Kalian deketin ya. Tuh. Siapa yang tahu nama hewannya? Kalian hitung sampai 3 ya. Nanti dalam hitungan yang ketiga, adik-adik akan menjawab dan menyebut nama hewan yang ada di dalam gambar ini. Siap? 1, 2, 3. Apa adik-adik? Betul, nama hewan ini adalah laron. Nah, adik-adik tahu nggak? Laron ini hidup dalam sarang yang memiliki banyak sekali lorong dan ruangan yang ada di bawah tanah. Tetapi adik-adik, ketika musim hujan datang, laron akan keluar dari sarangnya dan mencari lampu atau sumber cahaya yang sangat terang. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa ya laron ini keluar dari sarangnya dan mencari sumber cahaya yang terang? Kenapa ya adik-adik? Karena ternyata laron punya tujuan. Tujuannya adalah agar laron tidak kedinginan pada musim hujan. Kemudian ada tujuan lain adik-adik, bukan hanya untuk menghangatkan badannya, tetapi dengan cahaya yang terang seperti lampu, laron bisa bertemu dengan pasangannya sehingga mereka dapat berkembang biak dengan baik. Iya, laron harus menghasilkan anak-anak agar kehidupannya tidak punah di bumi ini. Itu adalah tujuan laron yang selalu berkerumun dan keluar dari sarangnya ketika melihat sumber cahaya yang sangat terang. Nah, adik-adik, hari ini kakak juga mau bercerita tentang orang-orang yang sangat membutuhkan terang, tapi tidak untuk menghangatkan dirinya atau untuk berkembang biak seperti laron. Mereka membutuhkan terang yang menuntun mereka untuk bertemu dengan seorang yang sangat istimewa. Terang yang mereka butuhkan bukanlah terang yang berasal dari lampu atau pelita, tetapi terang ini berasal dari sebuah bintang yang berada di langit. Siapa kira-kira orang itu? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ini adalah cerita Alkitab loh adik-adik. Siapa orang-orang itu ya yang membutuhkan terang dari sebuah bintang untuk mencapai tujuan mereka? Mereka adalah orang Majus dari timur. Iya, siapakah orang Majus dari timur? Orang Majus adalah orang yang pintar sekali dalam ilmu perbintangan. Karena terlalu pintar adik-adik, hingga orang Majus ini disebut sebagai orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Ketika mereka melihat bintang yang ada di langit, mereka bisa tahu loh kejadian-kejadian yang akan terjadi di dalam dunia ini. Seperti halnya yang akan kakak ceritakan hari ini. Nah adik-adik, pada suatu malam mereka melihat sebuah bintang yang sangat berbeda dari bintang-bintang yang lainnya. Bintang yang sangat cerah, bintang yang sangat berkilau, bintang yang bisa memancarkan cahaya yang sangat indah. Dan dari bintang itu mereka tahu bahwa akan ada seseorang bayi yang telah lahir. Akan ada seorang bayi yang lahir di dalam dunia ini. Tapi bayi ini bukan bayi sembarangan adik-adik. Bayi ini adalah bayi yang sangat istimewa.
Kira-kira siapa bayi itu? Betul sekali, bayi itu adalah Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia. Nah, ketika orang Majus itu mengetahuinya, mereka pergi memutuskan untuk mencari di mana ya Yesus. Kira-kira Yesus tinggal di mana ya? Mereka bertanya satu dengan yang lainnya. Kamu kira-kira tahu nggak sih bayi istimewa itu yang lahir itu tempat tinggalnya di mana? Aku juga nggak tahu. Tapi aku percaya hari ini ada bayi yang lahir dan dia adalah bayi raja. Lalu bagaimana caranya kita menemukan bayi itu? Lihat, kata mereka. Ketika mereka melihat ke langit, bintang itu berjalan adik-adik, sehingga mereka mengikuti di mana bintang itu pergi. Bintangnya berjalan di depan mereka, berjalannya nggak di bumi ya, di langit, tapi bintang itu bisa bergerak, adik-adik bergerak maju terus. Akhirnya orang-orang Majus ini mengikuti arah bintang itu pergi. Berhari-hari dia mengikuti arah bintang itu. Akhirnya pada suatu hari bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Nah, di sanalah Tuhan Yesus berada, tepatnya di kota Yerusalem. Nah, ketika mereka melihat Yesus di kota itu, di rumah itu mereka masuk, mereka sujud menyembah kepada Yesus dan mereka memberikan persembahan. Apa itu? Persembahannya ada emas, kemenyan, dan mur. Ayo kita ulangi persembahan orang Majus untuk Tuhan Yesus apa? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, meskipun awalnya orang Majus ini tidak tahu di mana letak bayi Yesus berada, namun ketika mereka mengikuti terang dan berjalan dalam terang tersebut, yaitu terang bintang, sampailah mereka pada tujuan yang ingin mereka capai, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalian sekarang mau tanya nih, apa sih keinginan adik-adik sekarang? Keinginanmu adalah tujuan bagi hidupmu. Apakah adik-adik pengen menjadi orang yang sukses? Pengen menjadi orang yang berhasil nanti ketika dewasa? Nah, ketika adik-adik pengen sukses, adik-adik pengen berhasil, yang adik-adik butuhkan sekarang adalah terang. Tapi terang itu bukan terang yang berasal dari lampu atau pelita, bukan terang seperti orang Majus butuhkan, yaitu terang bintang. Tetapi terang yang adik-adik butuhkan adalah terang Tuhan. Terang itu adalah Tuhan sendiri. Nah, berjalan di dalam terang Tuhan dan ikuti terang Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Tuhan akan menuntun hidupmu senantiasa melalui firman-Nya. Nah, firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, adik-adik, rajinlah untuk membaca Alkitab setiap hari. Di sini siapa yang suka membaca Alkitab? Nah, yang suka membaca Alkitab, teruskan pembacaan Alkitabnya. Teman-teman, adik-adik yang belum suka membaca Alkitab, yuk mulai sekarang kita belajar untuk suka membaca Alkitab. Gak perlu banyak-banyak, gak perlu satu pasal, gak perlu satu Alkitab dalam sehari, tetapi satu ayat aja dalam sehari kita baca, sehingga kita tahu firman Tuhan dan kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau adik-adik belum bisa membaca Alkitab, minta tolong papa dan mamahnya untuk membacakan ayat Alkitab untuk kita. Jadi kita tetap tahu tentang firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu tentang firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu di dalam hidupmu, di dalam hidup Kak Lia, di dalam hidup kita semua, maka percayalah kita akan berhasil karena kita berjalan di dalam terangnya Tuhan Yesus. Nah, selamat berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab yuk. Kita mau baca ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119. Mazmur pasal yang ke-119
ayatnya yang ke-105. Siap? Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita baca sekali lagi ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Tuhan, bimbing kami untuk kami bisa suka akan firman Tuhan, kami membaca firman Tuhan karena firman Tuhan adalah terang bagi hidup kami, sehingga kami bisa berjalan dalam terang itu dan kami bisa mencapai tujuan kami bisa menjadi orang yang berhasil bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.